Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Sido Mukti Salatiga menyapa dan menyambut jemaat sekalian, baik yang hadir di gedung gereja pada ibadah minggu pagi ini, maupun jemaat yang mengikuti ibadah minggu melalui live streaming. Kiranya kita semua senantiasa ada dalam limpahan berkat dan rahmat Allah. Kini perkenankan kami sampaikan warta gereja Minggu 11 Oktober 2020. Titipan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Majelis GKJ Sido Mukti Salatiga telah menerima dan akan melayankan titipan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi Ibu Anastasia Apriani, warga Gereja Bethel Area Salatiga, yang akan melangsungkan pernikahan dengan Bapak Rudi Miharta. Apabila setelah diwartakan dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan akan dilayankan pada hari Kamis 15 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB, tempat GKJ Sido Mukti Salatiga. Demikian kiranya warga jemaat mengetahui dan mohon doa restu. Evaluasi ibadah tatap muka dan live streaming. Berdasarkan hasil rapat evaluasi pelaksanaan ibadah tatap muka dan live streaming yang telah dilakukan oleh majelis dalam rapat MPA khusus pada hari Rabu 30 September 2020, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut. 1. Dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah tatap muka dan live streaming, majelis menemukan A. Jemaat yang hadir dalam ibadah tatap muka dengan tertib dan disiplin telah mengikuti semua protokol kesehatan. B. Jumlah jemaat yang hadir dalam 2 kali ibadah sangat sedikit, masih jauh dari daya tampung maksimal gedung gereja. C. Bentuk layanan ibadah live streaming memiliki kelebihan namun juga ada kelemahannya. Komisi Multimedia telah berupaya untuk memfasilitasi kita semua agar kita bisa beribadah secara live. Namun agaknya ada kendala teknis yang tidak selalu bisa diprediksi, sehingga warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming di rumah beberapa kali tidak bisa mengikuti ibadah dengan maksimal dan utuh. D. Perkembangan situasi pandemi tidak menunjukkan perubahan yang baik pada skala lokal, regional, maupun nasional. Oleh karenanya, pembatasan usia dalam ibadah tatap muka masih tetap harus dilakukan. 2. Berdasarkan temuan di atas, maka majelis memutuskan hal-hal sebagai berikut. A. Oleh karena situasi pandemi belum menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, maka ibadah tatap muka di gedung gereja masih akan memberlakukan pembatasan usia, yaitu usia 18 tahun sampai dengan 60 tahun. B. Ibadah tatap muka di tempat Jalan Brigjen Sudiarto maupun di Pepadan Genteng tetap akan memberlakukan protokol kesehatan sebagaimana sudah ditetapkan. C. Mulai hari Minggu 18 Oktober 2020, ibadah tatap muka di gedung gereja Jalan Brigjen Sudiarto 12-3 hanya akan dilayankan 1 kali ibadah, yaitu pukul 07.00 WIB. Sedangkan ibadah tatap muka di Pepadan Genteng akan tetap berjalan seperti biasa. D. Untuk ibadah tatap muka di gedung gereja yang hanya diadakan 1 kali, maka tidak ada lagi pembagian kelompok. E. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti ibadah di rumah masing-masing, masih tetap dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube pada setiap hari Minggu pukul 07.00 WIB. Tayangan ibadah tersebut
tidak live sehingga menjadi terlebih dahulu akan, saya ulangi, tayangan ibadah tersebut tidak live sehingga majelis terlebih dahulu akan melakukan rekaman ibadah. Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan sebagai hasil evaluasi. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Demikian Warta Gereja pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2020. Sekarang marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 247 bait 1 dan 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, Bapa menjadi perang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biarkan hatimu pun berdebar. Akhirnya kamu percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan perayaan sakramen perjamuan kudus sedunia
dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Dan hari ini kita menggunakan sepenuhnya liturgi Gereja Ekumene Indonesia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin, 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 Dengarkanlah firman Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan kita menyanyi bersama Kirung Jemaat 249 bait 1, 2, dan 3. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehnya sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan, cermat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi.
Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Kami menyadari Tuhan akan kelemahan dan segala dosa kami, tetapi Tuhan pasti akan senantiasa mengasihi kami dan mengampuni kami. Untuk itu Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa dimampukan menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu, sehingga melalui hidup dan kehidupan kami, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jemaat, mari kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan Yesus. Yohanes 8, Injil Yohanes bab 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kini dengarkanlah pula petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya bab 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Pujian sambutan kita Mazmur 106 ayat 1 sampai 6, ayat 19 sampai 23. Haleluya, haleluya,
setianya. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya Ia sungguh baik. Sesungguhnya lah untuk selamanya kasih setianya. Siapa dapat memberitakan keperkasaan Tuhan, yang mendengarkan pujian, segala puji kepadanya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan-Mu. Perhatikanlah aku, demi selamat dari-Mu, agar ku lihat kebaikan pada orang pilihan-Mu, agar ku bersukacita bersama umat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya Ia sungguh baik. Sesungguhnya lah untuk selamanya kasih setianya. Mereka buat dan sembah sebuah patung tuangan, ditukarnya kemuliaan dengan patung sapi jantan. Maka Allah mengatakan, ku kan musnahkan mereka. Namun Musa bermengahing, surutlah amarahnya. Mereka lupakan Allah yang telah menyelamatkannya, yang telah lakukan hal besar dan karya-karya
musnahkan mereka. Namun Musa menengahi, surutlah amarahnya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam bacaan Sabda Tuhan pada hari Minggu ini, dan mari kita memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia, kami merayakan perayaan sakramen perjamuan kudus sedunia. Bersama dengan gereja-gereja di Indonesia, kami pun merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Hari ini kami bersatu hati dalam ibadah bersama dengan saudara-saudari kami dalam liturgi Gereja Oikumene Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, sungguh di dalam Kristus kami semua satu sebagai tubuh Kristus yang satu. Maka biarlah ini menjadi perenungan juga bagi kita akan tugas panggilan kami semua sebagai gereja Tuhan di seluruh dunia, pun gereja Tuhan di Indonesia. Maka kami memohon terang-Mu Tuhan, melalui bacaan sabda Tuhan yang hendak kami terima bersama. Bersabdalah kami semua siap untuk mendengarkannya. Ya Roh Kudus, kami mohon pertolongan-Mu, agar kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar yang setia, namun menjadi pelaku firman yang setia. Bersabdalah ya Bapa, umat-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam Dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Injil Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu.
Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sangat tersentuh syair lagu I Believe. Lagu ini dinyanyikan oleh Andre Bocelli dan Catherine Jenkins. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar lagu ini. Yang saya mau katakan, bukan saya mau menyanyi saudara-saudara, tapi saya mau katakan justru ada satu syairnya yang mengesan buat saya. One day I'll see men of all colors. Suatu saat aku akan melihat manusia dari berbagai warna kulit, sharing words of love and devotion, berbagi ungkapan kasih dan kesetiaan. Open your heart to those who need you. Bukalah hatimu bagi mereka yang membutuhkanmu. In the name of love and devotion, atas nama kasih dan kesetiaan. Yes, I believe. Ya, aku yakin, aku percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, silakan nanti Bapak Ibu mendengar sendiri di Google dan di YouTube, maksud saya, lagu ini. Utuh, Bapak Ibu bisa menikmatinya. Syair-syairnya sungguh syair-syair yang menyentuh dan syair yang juga membangkitkan optimisme terhadap keadaan hidup di dunia ini. Membangkitkan sebuah optimisme maksud saya, membangkitkan sebuah optimisme di dalam diri kita. Saya rasa ini menguatkan menurut saya bahwa manusia masih akan bisa hidup dengan baik atas nama cinta kasih, atas nama kesetiaan. Orang bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh sesamanya. Saya mengatakan demikian sebab acap kali kita ada dalam sebuah situasi yang pesimis, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pesimis tentang apakah sebenarnya manfaat kita beragama. Kenapa saya mengatakan begitu? Sebab bukankah agama itu sudah lama ada, tetapi mengapa perdamaian, kebahagiaan atau kesejahteraan masih saja menjadi persoalan yang tidak ada habis-habisnya? Mungkin boleh dibilang bahwa keberadaan agama sama tuanya dengan peradaban umat manusia di bumi ini. Tetapi dunia tempat kita berpijak tidak juga menjadi lebih baik. Kebenaran, ketulusan, dan cinta kasih menjadi barang yang langka. Bangsa berperang melawan bangsa, satu kelompok atas kelompok lain, satu komunitas atas komunitas lain. Bahkan arogansi kekuasaan juga terjadi oleh satu keluarga atas keluarga lain, pribadi atas pribadi yang lain. Saudara menggugat saudara yang lain, anak dan orang tua bersitegang dan saling tuntut. Saudara-saudara, apakah semua ini karena orang tidak beragama? Semua beragama.
Dan yang melakukan tindakan-tindakan penyelewengan oleh kekuasaan, tindak korupsi pun menebar kebencian dan dendam, semua juga orang yang taat beribadah. Dan ada banyak kelompok lemah, kelompok yang tidak berdaya yang menjadi pihak yang tersisi di tengah perlombaan kepentingan kelompok kuat yang tidak henti-hentinya mengumbar syahwat kekuasaan dan kekayaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu beragama tidak dapat diukur hanya dengan tekun beribadah, memakai simbol-simbol agamawi, dan sebagainya. Ketika kita tidak merasa jenuh, ketika kita merasa jenuh lalu berada dalam keadaan yang sulit dan tertekan, kemudian kita datang beribadah, dengan harapan pada saat kita bersembahyang dan beribadah lalu kita menjadi rileks, batin menjadi tentram dan merasa dipuaskan. Kalau itu yang terjadi, sebetulnya apa bedanya kita beragama dengan mencari hiburan? Ya tentu itu hiburan spiritual jadinya. Tentu itu bermanfaat, tetapi tidak yang esensial dari hidup beragama. Sama seperti kita pergi ke tempat hiburan mencari hiburan. Hiburan itu begitu berguna, tetapi itu tidak menyelesaikan masalah. Persoalan tetap persoalan, kesulitan tetap kesulitan. Pulang dari tempat hiburan kita akan tetap diperhadapkan kembali dengan persoalan yang belum selesai. Sama seperti orang yang merasa puas beribadah, tetapi persoalannya akan datang kembali setelah ibadah selesai. Jadi bagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Ya, itulah beragama memiliki korelasi dengan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Beragama harus bisa mengubah kualitas hidup dan perilaku. Beragama memiliki korelasi yang erat dengan kehidupan moral etis. Dan saya kira ini kritikan Tuhan Yesus yang tak henti-hentinya diberikan kepada para elit agamawi kala itu. Saya kira dalam beberapa minggu bacaan Injil kita mengingatkan hal-hal yang demikian ini. Dalam bacaan Injil sebelum bacaan kita hari ini, bahkan Tuhan Yesus membandingkan para pemimpin umat, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, dibandingkan dengan pemungut cukai dan para pelacur. Dengan keras Tuhan Yesus mengatakan pemungut cukai dan para pelacur akan terlebih dahulu masuk kerajaan Allah daripada mereka, para rohaniwan itu. Kaum beriman sudah sedemikian terbelenggu oleh nafsu dan arogansi kekuasaan, kelicikan, tipu muslihat, dan segala macam kepentingan pribadi. Kebenaran dikaburkan dan dikorbankan. Sementara pemungut cukai dan pelacur itu justru mampu melihat kebenaran hakiki lalu melahirkan sebuah pertobatan. Nah, kini dalam bacaan kita ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan Yesus kembali mendobrak pemikiran para elit agamawi bahwa mereka yang paling memiliki akses kepada Allah, akses terhadap rahmat Allah, menganggap diri sebagai orang-orang yang ada di ring satu, kalau boleh dibilang gitu, ada di dalam lingkaran terdalam yang dekat dengan Allah, itulah klaim mereka, anggapan mereka. Nah sekarang Tuhan mendobraknya dengan mengatakan dekat dengan Allah belum tentu itu dipilih oleh Allah. Ayat terakhir dari bacaan kita. Jadi kalau punya anggapan, punya akses dekat dengan Allah, punya akses terhadap rahmat Allah, bahkan ada di lingkaran terdalam dekat dengan Allah, tapi itu tidak menentukan sama sekali, sebab yang dekat itu pun bisa jadi tidak dipilih oleh Allah, karena yang muncul justru oleh karena kesombongan rohani. Anugerah dan rahmat Allah itu dalam bacaan kita justru merangkul semua orang. Semua diundang.
Dan itulah kerinduan Allah yang prinsipnya semua orang diundang dalam perjamuan itu. Meskipun memang ada yang menolak, ya tidak apa-apa. Tetapi perjamuan akan jalan terus meskipun ada orang yang menolak. Karena kemurahan hati Allah tidak ditentukan oleh hati manusia. Dan itu juga tidak berarti lalu undangan itu begitu rendahnya. Sebab yang ada di dalam pun, yang sudah masuk ke dalam perjamuan kawin itu, ternyata juga masih ada screening. Ada pemilahan dan ada pemilihan. Berdasarkan perilaku spiritualnya. Dan ini semua saudara-saudara semata bahwa dengan rahmatnya Allah tetap rindu membangun kehidupan dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus justru ingin menegaskan bahwa melalui rahmatnya Allah rindu membangun kehidupan dunia yang lebih baik. Membangun hidup dunia yang dipenuhi oleh shalom bagi segala makhluk. Hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara kita dipanggil menjadi optimis dalam membangun dunia yang lebih baik itu. Sakramen perjamuan kudus sedunia adalah sebuah kesatuan hati umat Tuhan seluruh dunia. Optimis dalam memperbaiki peradaban umat manusia. Pekabaran Injil atau pewartaan kita tertantang untuk menjadi semakin aktual dan relevan. Demikian juga keluarga yang seharusnya menjadi tempat persemaian benih cinta kasih, acap kali justru menjadi gudang luka dan air mata. Oleh karena setiap anggota terlalu angkuh untuk rendah hati memberi ruang bagi yang lain, serta terlalu gengsi untuk rela menerima tuntunan dan bimbingan. Maka ini yang menyatukan kita semua di hari ini dalam perayaan Sakramen Perjamuan Kudus Sedunia Hari Pekabaran Injil Indonesia pun di bulan keluarga. Maka memasuki bulan keluarga kita pun dipanggil untuk menjadi optimis bahwa keluarga adalah anugerah Allah dan harus tetap menjadi anugerah Allah yang dirawat, bahkan diperbaiki menjadi lebih baik. Membangun sama seperti membangun dunia menjadi lebih baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua yang bersatu dalam sakramen perjamuan kudus pada hari ini bersama dengan umat beriman di segala tempat di seluruh dunia. Kita meneguhkan diri kita melalui hidup saya dan saudara, kita membangun tubuh Kristus yang nyata, Kristus yang hadir bagi dunia. Menyatakan rahmat Kristus yang sungguh membangun dunia yang lebih baik. I believe in a world, aku percaya pada dunia, the light will guide us, di mana terang akan menuntun kita, and giving our love, dan memberikan kasih kita, will make heaven on earth, dan kita akan membangun surga di bumi. Saya kira ini syair terakhir pula dari lagu yang saya kutip di depan menjadi inspirasi juga bagi kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan melalui sakramen perjamuan kudus ini kita disatukan dalam panggilan yang sama, membangun dunia yang lebih baik melalui pribadi-pribadi yang sungguh menyatakan terang Kristus dan bahkan keluarga-keluarga yang juga menyatakan terang Kristus. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama umat Tuhan di segala tempat dan abad, kita akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk sekarang dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus, dan sekali lagi kita menggunakan liturgi sakramen perjamuan kudus Gereja Ekumene Indonesia. Sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus, seperti disaksikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Arti perjamuan kudus. Satu, perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus. Roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Dua, perjamuan kudus adalah proklamasi akan kematian Kristus. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia hingga akhir hidupnya di dunia. Ia telah menanggung murka Allah. Bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat utang dosa kita dipakukan kepadanya. Tiga, perjamuan kudus melambangkan kesatuan kita dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama, kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. 4, perjamuan kudus adalah tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Tuhan Yesus sendiri memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. 5, perjamuan kudus sebagai jaminan kedatangan Kristus yang kedua kali. Perjamuan kudus mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menguji diri kita masing-masing memasuki sakramen perjamuan kudus.
dan kita siapkan hati kita untuk menyambut undangannya. Kidung Jemaat 313 bait 1 dan 2. Hai berdendanglah jiwaku, ambil dari gat dosamu, masuk di terang ceria bersama raga mulia. Kini kau diundang Tuhan, turut dalam perjamuan Maharaja alam raya, ingin tinggal bersamanya. Oh, betapa ku rindukan kebajikan-Mu ya Tuhan. Air mataku tercurah mendambakan roti sorga. Aku hauskan minuman dari Raja kehidupan. Dalam makan minum itu, ku bersatu dengan Kristus. Saudara-saudara kekasih Kristus, lihatlah meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh Roh Surgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan air anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita, makanlah dengan ucapan syukur. Tubuh Kristus. Anggur
yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Minumlah dengan ucapan syukur. Darah Kristus. Jemaat, mari kita berdiri, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dalam perjamuan kudus saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Kidung Jemaat 314 bait 1 dan 2. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan Rajamu, sungguh dikala yang Cari sampai didapatinya Sion, elukan Rajamu. Songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena persekutuan yang begitu indah. Kami merasa sebagai satu bagian yang sama dan utuh tubuh Kristus yang satu. Ketika kami duduk makan bersama di sekitar meja perjamuan kudus, bersama dengan umat beriman di segala tempat dalam sakramen perayaan sakramen perjamuan kudus sedunia saat ini.
Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang sungguh telah menguatkan, menyegarkan iman pengharapan kami pun di tengah kemelut ini, dengan situasi yang sulit, sekaligus juga menjadi panggilan bagi kami untuk menghadirkan karya dan rahmat Kristus yang mengundang semua orang. Inilah kami Tuhan, yang kiranya Engkau memakai kami untuk menjadi alat-alat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk Hari Pekabaran Injil Indonesia yang juga kami rayakan hari ini. Dan biarlah pewartaan akan karya keselamatan juga menggugah kami untuk mewujudkan perwujudan bangunan kehidupan dunia yang lebih baik. Dan itulah pewartaan yang seharusnya kami nyatakan dan wujudkan pula dalam sikap hidup yang bersatu, membangun kehidupan bersama yang baik pula. Dalam kebersatuan kami pula memasuki bulan keluarga, kami pun bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Dan biarlah kami juga semakin diteguhkan akan panggilan kami, mewujudkan keluarga-keluarga milik Tuhan yang memancarkan terang Kristus dimanapun kami berada. Hadir rahmat Kristus dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah sabda yang juga telah kami dengar itu boleh kami wujudkan dalam langkah kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami untuk membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami bersatu hati dalam rasa syukur kami Tuhan oleh karena berkat kemurahan-Mu sepanjang langkah hidup yang telah kami lewati. Maka kami pun mempercayakan kehidupan kami dalam waktu dan masa yang akan kami lewati ke depan. Pun ketika kami juga masih ada di tengah kemelut situasi berat yang juga dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia saat ini. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Tolong kami Tuhan, pemeliharaanmu nyata, yang sungguh memelihara kehidupan kami semua. Bahkan kami pun tetap meletakkan keyakinan pengharapan kami akan pemeliharaanmu. Meski kami harus menghadapi tantangan yang tidak mudah, bahkan bayang-bayang resesi yang berat yang harus kami hadapi di depan. Berkat-Mu bagi kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, juga sebagai gereja Tuhan. Berkat Tuhan atas para pelayan-pelayan Tuhan dalam tugas panggilan pelayanan di segala keterbatasan menjangkau umat Tuhan. Biarlah Engkau yang menganugerahi hikmat kepada kami untuk menata layani setiap tugas panggilan kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersatu hati juga untuk memohon berkat-Mu Tuhan bagi setiap kerja dan karya usaha kami. Jerih lelah kami Tuhan berkati. Kewajiban studi kami juga studi anak-anak kami dengan segala keterbatasan yang harus ditempuh. Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan semangat pada mereka, dedikasi yang baik. Terlebih orang tua yang mendampingi belajar anak-anak kami sungguh bukan menjadi hal yang mudah, menjadi tantangan yang berat juga bagi orang tua, sekaligus menjadi pendidik bagi anak-anak di rumah masing-masing. Tuhan Bapa di dalam surga, kami pun bersatu hati untuk memohon berkat-Mu Tuhan. Campur tangan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan dengan segala keberadaan mereka masing-masing. Mereka yang ada dalam pergumulan akan kelemahan fisiknya dan menderita sakit saat ini. Engkau menguatkan mereka, memberkati setiap upaya untuk kesembuhannya. Engkau tabib sejati, Engkau nyatakan kuasa berkat-Mu itu Tuhan. Secara khusus bagi Ibu Lydia Sukarsih di kelompok Paulus yang bergumul dan bergulat dengan kelemahan fisiknya, Engkau menolongnya. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut satu persatu, namun biarlah Tuhan Engkau menjangkau mereka. Ibu Sarimin di kelompok Paulus pula, yang kiranya Tuhan Engkau yang akan menguatkan dan meneguhkannya. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersatu hati juga untuk memohon berkat bagi kehidupan bangsa kami,
yang masih ada dalam situasi pandemi. Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati setiap pribadi, bahkan setiap level pemerintahan bangsa kami yang mengupayakan mengatasi situasi ini. Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap pribadi yang bergulat dengan virus COVID-19, bahkan yang secara langsung harus berhadapan dengan kemungkinan terjadi kontaminasi oleh karena tugas pekerjaannya, para tenaga medis, para perawat, para dokter, tenaga kesehatan, dimanapun mereka berada. Tuhan, berkatilah, lindungilah mereka semua, juga setiap pribadi yang juga terlibat dalam karya kemanusiaan ini. Kami pun bersatu hati untuk memohon berkat daripada-Mu Tuhan bagi kehidupan bangsa kami. Di tengah situasi memanas yang terjadi pada saat ini, Engkau juga Tuhan yang akan menjauhkan segala hal buruk, segala niat untuk memecah belah, bahkan untuk membuat semakin keruh situasi. Tuhan, Engkau yang menjauhkan itu semua. Namun biarlah dengan niat baik, kami semua selalu berdialog, berkomunikasi yang baik untuk mencari solusi yang terbaik atas segala upaya yang terbaik. Hikmat yang datang dari Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, yang kiranya juga dianugerahi kemampuan untuk berkomunikasi dan berdialog dengan bijak dan baik pula untuk mengatasi situasi yang memanas pada saat ini. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami pun mempercayakan langkah kehidupan kami ke depan dalam berkat kemurahan-Mu Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal tinggal tetap dalam kehidupan kami. Ini doa syukur permohonan kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu, hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya yang terdapat di dalam Matius bab 6 ayat 31 dan 33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pengumpulan persembahan diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 288, bait 1 dan 2. Mari puji Raja surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat damai, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya Raja. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa saya hantarkan. Allah Bapa kami yang penuh rahmat dan kemurahan, kami bersyukur karena kami telah diberkati Allah dengan segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan karena anugerah-Mu semata, maka kami dapat memberikan persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini diberkati Tuhan dan dapat dipergunakan dalam karya keselamatan melalui gereja-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita dengan kita menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Kini tunduk terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita nyanyikan bersama, nyanyikanlah Kidung Baru 204 bait 1 dan 2. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu.
hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu.